Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di sini. Malam ini kita akan membahas tentang metaverse, science and technology, khususnya science dan teknologi secara umum, karena kita rata-rata sudah pada tahu kalau metaverse itu dunia 3 dimensi yang secara virtual lah. Nah, kalau di konsep saya yang selain dari metaverse yang lain, ini saya lebih condong ke metaverse science and teknologi, karena bagi saya metaverse yang lain mungkin lebih condong kepada entertain, pada hiburan. Intinya kita selain mempermudah posisi untuk ketemu dengan silaturahmi secara jarak jauh dalam bentuk virtual, bermain game, ya kurang lebih untuk ngilangin stres lah gampangannya. Nah, di yang satu ini yang saya bahas tentang metaverse science and technology ini, kita bahas hanya untuk para saintis atau ilmuwan saja. Jadi ya, konsep dasarnya sih selain untuk hal yang lain, selain untuk silaturahmi atau pertemuan. Nah, kalau yang di dalam metaverse science dan teknologi ini, saya maunya metaverse ini dibuat hanya khusus untuk mempercepat atau membantu, atau kita bisa bilang membuat Holy Land atau Elysiumnya untuk para saintis di seluruh dunia, sehingga mereka tidak ada batas dan jarak untuk bertemu, sharing ilmu, atau mungkin membuat sebuah institut research teknologi tapi secara virtual di dalam metaverse ini. Itu konsep awalnya. Jadi bagi saya mungkin ini cukup membantu untuk bisa memecahkan masalah, karena kita tidak tahu berapa jumlah total sains yang ada di seluruh dunia ya. Bagi saya mungkin di sini jadi tempat mereka bertemu, atau mungkin kuliah umumnya para profesor terkenal. Terus mungkin jadi tempat mereka membahas suatu teori. Ya, dasar awalnya itulah konsep dasarnya itu. Jadi kalau ada metaverse ini hanya yang dikhususkan hanya untuk sains dan teknologi, saya pikir banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan di dalamnya, bukan secara pribadi, tapi secara kemajuan total teknologi dan ilmu yang ada di dunia umumnya. Karena apa? Kalau dia hanya sekedar metaverse yang hanya tempat untuk bertemu para sains, mungkin nggak cukup. Jadi bisa saja mereka menggunakan metaverse yang lainnya, mungkin metaverse-nya Microsoft, Meta, atau Decentraland, atau Nvidia. Terus yang membedakannya apa? Membedakannya di dalam metaverse ini, selain hanya untuk mereka para sains, Holy Land-nya para sains, mereka di sini bisa juga mengintegrasikannya dengan jurnal-jurnal terkemuka di dunia, entah itu jurnal matematika, entah itu jurnal fisika, entah itu jurnal biologi. Segala macam cabang ilmu ada di dalam metaverse ini. Jadi mungkin saja ada seorang profesor dari Universitas Indonesia
mendengar kuliah umumnya profesor dari Cambridge di dalam metaverse ini. Syukur-syukur kalau kedepannya bisa melaksanakan mungkin Turing Award di metaverse ini, atau mungkin Field Award winner untuk matematikawan yang berumur 40-an tahun ke bawah ya, atau mungkin Nobel Prize Award mungkin juga bisa dilaksanakan di sini secara virtual kan. Jadi semua kita masyarakat, bukan hanya undangan resmi saja, bisa ikut menyaksikan secara langsung dan mungkin mengerti apa yang mereka dapat, apa yang para sains atau para penemu inventor itu yang mereka hasilkan. Lalu ketika diintegrasikan dengan jurnal-jurnal terkemuka di dunia yang tanda kutip mempunyai nama di dunia baik dalam cabang ilmunya masing-masing, itu bisa membantu mengetahui sudah sejauh mana masalah-masalah unsolved, masalah-masalah yang belum terselesaikan di dunia, agar bisa dipantau secara real time di dalam metaverse ini. Dalam artian gimana? Jadi bisa kita taruh secara dasarnya saja, misalnya di dalam sebuah tanah di institutnya matematik, komunitasnya matematikawan punya, misalnya ditaruh di pin up, atau mungkin nggak usah secara khusus lah, ditaruhlah di secara umum di langit-langitnya metaverse ini, ditulislah kalau misalnya masalah yang belum selesai di matematika itu apa. Nih, masalah yang belum diselesaikan di matematika itu the Goldbach conjecture, Riemann hypothesis, terus twin prime conjecture, collide problem. Nah, yang ini nanti di pin up di atas langit-langit sebuah, di langit-langitnya metaverse ini, lalu di belakangnya dituliskan 0%, 0%. Lalu sesudah itu di mana? Nah, karena ada integrasi dengan jurnal-jurnal yang ada di dunia, ketika ada salah satu sains, entah itu dari negara mana, menyelesaikan satu masalah di dalam suatu unsolved, suatu masalah matematika yang satu tesisnya dia, salah satu dari hasil tesisnya dia yang dimasukkan ke dalam sebuah jurnal, lalu ternyata di dalam hasil tesisnya dia bisa membawa impact kepada bawa impact kepada Riemann hypothesis walaupun hanya sebesar 2%. Nanti di pin up itu langit-langit itu akan berubah bentuknya, jadi dari Riemann hypothesis dari yang 0% menjadi 2%, progres 2% ditemukan di dalam penelitian tesis profesor atau dokter ini dari universitas ini diterbitkan atau dikumpulkan jurnalnya di jurnal ini. Jadi hampir semua sains yang berhubungan dengan matematika akan tahu, wow, profesor ini ternyata bisa membawa impact kepada Riemann hypothesis sebesar ini. Apa sih tesisnya dia atau penelitiannya dia apa sih? Nah, jadinya profesor semua sains atau para penemu di seluruh dunia punya tempat untuk mempunyai nama lah masing-masingnya, bisa memberikan mereka punya nama, atau universitas bisa mencari nama lewat sini. Kalau memang itu hanya salah satunya saja sih, bisa juga
untuk semua perusahaan-perusahaan dunia, di perusahaan-perusahaan teknologi yang tidak hanya teknologi, bisa jadi kepada mungkin perusahaan Tesla, atau mungkin sebuah negara misalnya yang fokus kepada, kita taruh contoh sebagai Apple misalnya. Apple di research dan developmentnya cukup melaksanakan atau melakukan research itu untuk core teknologinya saja, lalu yang side teknologinya atau yang bantuan-bantuannya itu lemparkan ke dalam metaverse ini. Biarkan para sains itu mengambil, di outsourcingkan yang riset-risetnya yang istilahnya hanya pendukungnya saja ke dalam metaverse ini. Jadi mereka juga bisa menghasilkan, bisa membawa keuntungan secara keuangan lah di dalam, kalau bahasa diintegrasikan, atau mungkin bisa digabungkan ke dalam, bisa dibuat satu AI khusus di dalam metaverse ini. Jadi mereka tinggal, apa bahasanya, jadi AI itu kan menjadi material learning materialnya ada di dalam metaverse ini. Jadi dia tumbuh dan berkembang, AI itu kan tumbuh dan berkembang bersama berkembangnya metaverse sains dan teknologi ini. Dan mungkin ketika ada hasil pertemuan yang didapatkan hasil kerjasama para sains di seluruh dunia melalui metaverse ini, mungkin para perusahaan paten juga bisa, mereka langsung bisa mematenkannya dan diketahui oleh seluruh sains di dunia kalau hasil penelitiannya ini memang dihasilkan oleh profesor ini dari universitas ini dengan bekerja sama dengan ini. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi kan mungkin nuclear fusion teknologi mungkin saja bisa dihasilkan teorinya, dan mungkin proyeknya bisa dipercepat, atau terus penggunaan grafin mungkin untuk chip bisa diperkecil lagi, bisa lebih dipercepat lagi penelitiannya dengan sharing ilmu dari para profesor seluruh dunia. Karena kita tidak tahu seberapa banyak seberapa banyak sains yang ada di dunia. Dengan ini juga tidak ada lagi batas di antara ilmu pengetahuan antar negara. Jadi entah dia mau dari negara A, dari negara B, mereka berkumpul di sini hanya untuk satu hal, hanya untuk ilmu pengetahuan saja, tidak ada hal yang lain. Tidak mau tahu kamu dari negara mana, yang pasti saya masuk ke dalam sini hanya untuk membahas tentang pengetahuan, yaitu pengetahuan fisika, kimia, matematika, biologi, atau mungkin besok kedepannya obat kanker atau tumor bisa dihasilkan dari percakapannya para sains di dalam metaverse ini. Jadi wajar kalau saya berharap bahwa metaverse ini hanya dikhususkan, tidak dicampurkan kepada semua metaverse lain. Makanya saya juga tidak berharap kalau mungkin saja alat VR dan AR yang sekarang lagi berkembang dan sedang di-riset oleh beberapa perusahaan dunia, mereka pun kemajuannya bisa lebih dari itu. Atau mungkin Microsoft, Apple, Nvidia, AMD ketika ada di membuat berlomba-lomba membuat lomba atau untuk menyempurnakan sebuah sistemnya, mereka lempar bug ke dalam, mereka melempar sebuah sistem untuk diuji coba di dalam sini, dan para coding mereka termasuk sains bukannya ya, kurang lebih lah mungkin.
dilemparkan ke dalam sini dalam bentuk lomba, atau besok jadi setiap hasil sistem yang mereka buat sebelum dilemparkan kepada publik diuji coba dulu di metaverse ini. Jadi kritik dan saran Anda kami terima. Tidak bilang kayak gitu saja. Pendapatnya hanya di sini Pak. Bagi saya, metaverse sains dan teknologi ini betul-betul penting diususkan selain untuk metaverse yang lain-lain, dari metaverse yang lain. Walaupun awalnya kita mungkin awalnya metaverse ini tidak bisa langsung mendukung kepada AR dan VR, ada 3D reconstruction, mungkin yang standar Roblox saja, selama para sains itu bisa berkomunikasi dan bisa langsung di sini dikatakan implement avatar dan even holoportation in work environment to improve and accelerate problem solving. Karena intinya metaverse ini adalah untuk mempercepat penyelesaian masalah dari yang kita awalnya terbatas oleh jarak untuk bertemu dan untuk nelpon kuping panas hanya dengan bermodalkan mouse, monitor, internet, dan headset. Anda bisa mengobrol, bisa berkomunikasi, bisa mendengar ceramah umum, atau kedepannya besok bisa menonton secara langsung penerimaan hadiah Turing Award dari cabang teknologi, atau Field Award winner dari cabang matematika, atau mungkin Nobel Prize Award yang biasanya diadakan di Swiss. Selain diadakan secara fisik di Swiss, bisa juga ditonton secara live lewat metaverse ini sambil mereka berdiskusi di dalamnya. Nuclear fusion teknologi mungkin bisa lebih cepat bisa lebih cepat kita manfaatkan daripada nuclear fission yang sekarang. Bisa juga mempercepat, mungkin kedepannya kita bisa lebih cepat ditemukannya teknologi yang bisa memungkinkan kita melakukan rekreasi ke bulan atau memperpendek jarak waktu antara perjalanan dari bumi ke Mars, atau mungkin ke tempat yang lebih jauh lagi di universe. Karena pada dasarnya kita hidup di satu dunia, daripada terbatas di antara jarak negara, lebih baik satu dunia bekerja sama bagaimana caranya lebih cepat agar kita bisa jalan-jalan ke Mars atau tempat yang lain-lain. Atau kalau saya pribadi lebih cepat menikmati agar di umur saya yang masih ada ini, saya pribadi lebih cepat menikmati bagaimana rasanya masuk atau bermain seperti game Sword Art Online. Tapi saya harap mungkin kalau ada metaverse sains dan teknologi ini bukan dipegang oleh satu orang atau satu perusahaan ya. Harapannya sih yang membuat dan mengembangkannya ini tidak berdasarkan untuk mendapatkan keuntungan, tapi pure atau murni pengetahuan. Jadi mungkin yang berhak membuat
Metaverse ini adalah kerjasama universitas-universitas yang ada di dunia. Mereka lebih punya hak untuk membuat metaverse science dan teknologi ini. Oke, sekian saya mungkin ya bahasan saya tentang metaverse science dan teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang memang mau ditambahkan, monggo komen di bawah. Dan kebetulan karena channel ini hanya tentang ide-ide atau konsep dasar, jadi mungkin tidak setiap hari kita update. Saya pribadi update di dalam channel ini. Jadi kebetulan kalau ada ide saja, saya berada tidak terbatas ke dalam sebatas studi teknologi. Tapi mungkin besok ada tentang konsep isinya, bikinnya tentang bagaimana, atau mungkin yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.